fa inna lillahi ta'ala 'ala al-'abdi ubudiyatan fi dharra kama lahu 'alaihi ubudiyatan fi sarra. Sesungguhnya Allah memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba berupa ibadah ketika sedang susah, sedang sulit, sedang sakit, sedang capek. Sebagaimana Allah punya hak yang wajib ditunaikan oleh hambanya berupa ibadah ketika sedang lapang, ibadah ketika sedang senang, ibadah ketika sedang nyaman. Ini penting hadirin. Walahu alaihi ubudiyah fima yakrahu kama lahu alaihi ubudiyah fima yuhib. Sebagaimana Allah punya hak untuk diibadahi ketika hamba itu tidak nyaman terhadap sesuatu, tidak suka terhadap sesuatu, sebagaimana seorang hamba harus beribadah kepada Allah ketika dia lagi senang dan lagi suka terhadap sesuatu. Nah, ini penting. Jadi hadirin yang Allah muliakan, yang seringkali kita lupa nih, kita tuh suka berpikir bahwa ibadah itu pada saat kita lagi senang, pada saat kita lagi nyaman. Padahal Allah juga harus kita ibadahi pada saat kita lagi susah, pada saat kita lagi nggak nyaman, pada saat kita lagi kesel, pada saat kita lagi marah. Jadi sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi senang, kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi sebel. Pada saat, sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi sehat, kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi sakit. Kita wajib beribadah kepada Allah pada saat rumah tangga kita harmonis, sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah pada saat rumah tangga kita lagi ada masalah, lagi ribut, lagi berantem. Sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah di saat komunikasi kita dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua lagi lancar, begitu juga kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ada miskomunikasi antara kita dengan suami, komunikasi dengan anak atau orang tua lagi nggak lancar. Jadi di saat tidak nyaman itu ada ibadah, sebagaimana di saat nyaman itu ada ibadah, jamaah. Nah, kita nih sering lupa ketika lagi ada masalah, ketika lagi sulit. Jadi ketika kita lagi mudah dan dimudahkan oleh Allah, itu ada ibadahnya. Ketika kita lagi sulit, ada ibadahnya. Ada amal solehnya. Nah, disitulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita musibah, kasih kita ujian, kasih kita masalah. Ada yang dikasih sakit saat ini, ada yang dikasih nggak nyaman dengan rumah tangganya, ada yang dikasih kesulitan ekonomi. Tujuannya apa, hadirin? Allah ingin menguji kita agar kita tidak hanya beribadah kepada Allah di saat kita lagi lapang. Allah ingin lihat kinerja kita sebagai hamba di saat kita lagi sulit. Kira-kira ibadah-ibadah dalam kondisi sulit diamalin nggak ya sama Mbak Fulanah gitu loh. Kira-kira ibadah-ibadah dalam kondisi lagi nggak punya duit diamalkan nggak sama Bu Fulanah?
Hadirin Allah muliakan, jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan, nah ini seringkali kita lupa, dan memang kita suka pelupa ya, memang ya. Ternyata masalah nggak punya uang, kesulitan, ribet, segala macam, itu adalah kotak ujian. Sebagaimana ketika lagi lapang, sehat, nyaman pun juga sebuah kotak ujian dalam kehidupan. Makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sangat menarik, belum mengatakan apa, ajaban di amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrohu kullahu khair, karena segala kondisi yang dialami pasti baik dan terbaik untuk dirinya. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, apabila dia diberikan kelapangan, kenyamanan, sehat, lalu dia bersyukur, lihat, dikasih kelapangan, sehat, nyaman, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dirinya. Dan kalau diberikan kesulitan, sakit, lalu lagi nggak punya uang, lalu dia bersabar, fakana khairan lah, dan itu yang terbaik buat dirinya. Jadi ini terbaik, itu terbaik. Ketika lagi lapang terbaik, ketika lagi sulit terbaik, ketika lagi mudah terbaik, ketika lagi berat terbaik. Ternyata kenapa bisa terbaik versus terbaik, atau terbaik dan yang terbaik? Karena seorang hamba itu ketika lapang mengerjakan ibadah-ibadah yang dalam kondisi lapang, lalu ketika dia lagi sulit, dia mengerjakan ibadah-ibadah dalam kondisi sulit. Ketika lagi sehat, dia mengerjakan ibadah dalam kondisi sehat. Ketika sakit, dia kerjakan ibadah ketika sakit. Dan itu terbaik dan yang terbaik. Jadi Nabi dalam hadis ini nggak mengatakan yang ranking satunya yang lapang, yang ranking duanya yang lagi sulit ya. Enggak. Ini terbaik, ini terbaik. Ini baik, ini baik. Karena ternyata lapang dan sulit itu semata-mata hanya wadah beribadah kepada Allah. Itu poinnya. Kita lanjutkan. Wa aktsarul khalqi yu'tuna al-ubudiyyah fima yuhibbun. Dan mayoritas orang, mayoritas makhluk itu memberikan penghambaannya dan peribadatannya dalam kondisi yang mereka sukai. Wasya'nu fi i'ta'il ubudiyyah fil makarihi fabihi tafawat maratibul ibad wa bihasabihi kanat manaziluhum indallahi ta'ala. Mayoritas orang itu memberikan ibadahnya, semangat ibadahnya ketika mereka berada di kondisi yang mereka harapkan, itu loh. Padahal wasya'nu, parameternya itu memberikan ibadah kita di saat-saat dan di kondisi-kondisi yang kita nggak suka. Dan di fase inilah, di poin inilah, hamba itu bertingkat-tingkat. Terlihat mana yang benar-benar hamba, mana yang tidak. Terlihat mana yang benar-benar hamba, mana yang kurang kualitasnya. Dia lupa bahwa dia adalah hamba. Dia protes sama Allah.
dia kesel gitu, dia marah, dan dia melakukan sikap-sikap yang menunjukkan dia belum menyelami hakikat sebagai seorang hamba. Dia belum memahami surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah. Bukan untuk memaksakan kehendak kita. Memperjuangkan yang kita impikan selama itu halal dan syar'i, ya itu perintah. Tapi memaksakan tidak. Tugas kita hanya berusaha. Dan jika Allah tentukan lain, kita sami'na wa ata'na. Kita terima. Wa yusallimu taslima. Dan taslim, menyerahkan semuanya kepada Allah. Tentu saja setelah berjuang dan berusaha. Dan kita berjuang karena Allah perintahkan kita berjuang. Jadi hadirin Allah muliakan. Disitulah kelebihan seorang hamba.